Swastiastu. Om Swastiastu. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Saya Made Sukarana Karang, senang sekali hadir dalam dialog Perempuan Bali Bicara. Ya, pemirsa, mempersiapkan generasi emas 2045 bukanlah hal yang mudah. Pasalnya, stunting masih menjadi masalah gizi utama bagi bayi dan anak di bawah usia 2 tahun di Indonesia. Kondisi tersebut harus segera dientaskan karena akan menghambat momentum generasi emas Indonesia 2045. Tentunya stunting harus sesegera mungkin dicegah dengan berbagai cara. Salah satunya adalah melalui pola asuh. Nah, bagaimana mencegah stunting melalui pola asuh menjadi topik kita pada hari ini. Tentunya sudah hadir dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada hari ini. Langsung saja saya sapa. Yang pertama ada Ibu Putri Koster. Beliau adalah Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali. Om Swastiastu, Bu Putri. Om Swastiastu, Made. Apa kabarnya Ibu? Becek. Cerah sehat. sekali hari ini ya. Harus cerah, harus Bu, cerah. Ini karena kedinginan ataukah memang ini modelnya baru lagi nih Bu? Harus tampil gaya. Oke. Harus tampil sporty Iya. sekali waktu, iya kan? Itu ciri orang sehat. Setelah tersenyum, geraknya aktif gitu Oke, kan. walaupun sekarang saya tahu Ibu Putri lagi tersenyum walaupun di balik masker ini. Kelihatan kan matanya menyipit gitu kan. Oke, Nah, Bu, itu tersenyum boleh gitu. cerita nggak Bu? Ini apa yang Ibu kenakan hari ini? Ini keren Ini banget loh. desain terkini dari desainer Bali. Nah, jadi Ibu selalu hadir apapun acaranya, menyesuaikan busananya harus mengendorse karya-karya dari desainer kita kan begitu. Jadi coba bayangin siapa yang mengerjakan ini? Pasti anak yang sehat, anak yang cerdas, dan dia berdaya guna karena bisa memberikan kita busana-busana yang apik. Nah itu artinya kan apa? Artinya ini anak yang menghasilkan busana begini pasti yang diasuh dengan baik oleh orang tuanya, pola asuhnya. Dan yang jelas anak ini tidak stunting dia. Iya kan? Jadi begitu. Jadi satu kali Ibu mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Ibu hadir ingin menyampaikan, mensosialisasikan tentang stunting, tetapi Ibu ingin menyampaikan juga lewat busana. Begitu anak-anak kita cerdas, anak-anak kita sehat, berdaya guna, apalagi berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, itu artinya apa? Masa depan bangsa kita kuat, cerah, dan berjaya. Oke, gitu. baik. Ibu lewat ngomong, baju pesannya. Oke, Ibu ngomong stuntingnya jangan lihat Made dong, walaupun nggak setinggi Ibu. Loh Made, kalau stunting itu anak itu kecil pendek, tetapi kalau orangnya tidak terlalu tinggi bukan berarti dia stunting. Nah, gitu. itu yang akan kita bahas bagaimana mencegah stunting melalui pola asuh. Terima kasih Bu sudah hadir. Terima kasih. Keren Made. banget loh. Saya tertarik banget Nanti ini buat dengan ya, mixnya pemirsa yang ini ada ya. di rumah juga, kalau merasa ini bagus desainnya, silakan. Desainer Bali siap mendandani kita. Nanti bisa dicari juga di Art Center nih, di Bisa. Kuciranawa ya. Pasti. Oke, baik Ibu, terima kasih. Dan yang pastinya hari ini kita sudah menghadirkan Dr. Nilo Gede Sukardiasi M4 Mars. Beliau adalah Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali. Om Swastiastu Bu Lode. Om Swastiastu. Apa kabarnya Bu Lode? Luar biasa. Oke, luar biasa sekali. Ini kalau saya sudah didampingi perempuan-perempuan Bali hebat, ini semakin luar biasa sekali ini merasa. Walaupun kita tidak kecil mungil tapi nggak stunting kan Bu Lode. Kita Powernya itu keren itu. Oke, Bu Lode, sebenarnya banyak juga yang ingin masyarakat ketahui ini sebenarnya apa yang dimaksud dengan stunting itu sendiri, Bu Lode? Iya, para pemirsa semua, jadi kita semua harus paham bahwa stunting itu bukanlah penyakit, ya. Stunting itu suatu kondisi gangguan tumbuh dan kembang pada anak akibat gangguan nutrisi secara kronis. Kronis itu dalam jangka waktu lama. Bisa juga karena infeksi berulang, terutama di 1000 hari pertama kehidupan. Nah, 1000 hari pertama kehidupan itu kapan? Ya mulai dari prakonsepsi. Jadi dia bayi di dalam kandungan selama 9 bulan sampai dia berumur 2 tahun. Nah disitulah kita intervensi. Itu kita persiapkan, kita mau jadikan anak itu biar tidak stunting. Jadi dia gangguan pertumbuhan tentunya mempengaruhi tumbuhnya tulang. Sehingga tingginya tidak sesuai dengan teman sebayanya. Nah perkembangan otaknya ya mempengaruhi juga nanti kecerdasan. Ya, kecerdasannya akan berkurang, daya tahan tubuhnya juga lemah, mudah terkena penyakit yang pada akhirnya kalau sudah sakit-sakitan produktivitasnya akan menurun. Ya, akan menjadi beban daripada keluarga, masyarakat, kemudian tidak bisa bersaing lah kita jadinya.
Kalau generasi emas kita nanti yang 2045 yang lahir di tahun ini, nanti semua lebih banyak stunting, kita yang sekarang ini nanti lansia kan, sakit-sakitan nanti kan semua jadinya sakit. Ya, jadi daya tahan negara ini akan lemah jadinya. Itu begitu pentingnya stunting ini sehingga perlu kita cegah seperti itu ya Bu Lode. Cegah mulai dari hulu. Baik Bu Lode, Bu Putri, kita rehat dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan bagaimana mencegah stunting melalui pola asuh. Pemirsa jangan kemana-mana, Perempuan Bali Bicara akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Hidup gotong royong, makmur pangan dan senang, rumah sehat sentosa. Hidup gotong royong, makmur pangan dan senang, rumah sehat sentosa. Bu Dewi, ada cek seming terkenyal gadi cengat tiang ibu. Ibu sungkan iki? Nggih Bu Made, cek kenyal saja bayun tiangan niki. Mina ulian tiang mabot niki pi Bu. Men sampun boleh ke dokter utawi ke bidan Bu? Kan je perlu ke dokter utawi ke bidan Bu. Niki nak pengapana alit mantanan niki. Meratu Bu Dewi, justru nikah Bu, napi malih ibu mangkin sedang mabot. Pangten na alit lahir stunting Bu. Lut, apa stunting Lut? Ne awak ne kerdil nih Bu. Bu Made ada gen, jak pasti tan Bu. Pak Nyoman, mriki simpang dumun wedang. Mriki naik simpang dumun. Ada sih Bu seming cingat tiang, Ibu sungkan? Inggih Pak, Bu Dewi nak mabot nih keragane. Tiang jejah Pak, nak alit nih lahir pendek utawi kerdil nih ke? Puniki Ibu, kebetulan tiang kadar posyandu ring banjar tiang. Puniki, untuk mencegah stunting puniki, Iraga harus memperhatikan pola asuh di 1000 hari pertama kehidupan nak alit Iraga. Pertama, konsumsi makanan dengan gizi seimbang sesuai dengan porsi saat kehamilan. Selanturnya nih, periksa yang kehamilan minimal 4 kali ke puskesmas utawi fasilitas kesehatan lainnya. Raris, berikan stimulasi pada janin sejak dalam kandungan dan lakukan inisiasi menyusui dini saat persalinan. Cukup memberikan ASI pada bayi dalam 6 bulan pertama, lalu dilanjutkan memberikan ASI sampai umur anak 2 tahun atau lebih. Makanan penamping ASI atau MPASI diberikan mulai umur 6 bulan sampai dengan 2 tahun. Usan punike, ibu-ibu dadoh sampun memperkenalkan makanan bergizi sesuai dengan usianya. Sane terakhir, berikan stimulasi atau rangsangan pada anak sesuai dengan usianya. Sampunang lali ibu-ibu, Iraga harus memantau perkembangan anak kita dengan kartu kembang anak atau KKA. Hingga saat ini masih banyak masyarakat beranggapan bahwa balita tumbuh kerdil disebabkan karena faktor genetik yang diturunkan dari orang tua mereka. Tetapi sebenarnya tumbuh kembang anak sangat dipengaruhi oleh pola makan, pola asuh, dan kondisi lingkungan. Mari bersama-sama kita cegah stunting untuk mewujudkan keramba Bali yang sehat, produktif, berkualitas. Cegah stunting itu penting. Baik, terima kasih Anda ya. Baru saja bergabung bersama kami bagaimana mencegah stunting melalui pola asuh. Masih bersama Ibu Putri Koster, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, dan ada Ibu Lode Sukardiase. Beliau adalah Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali. Ibu Lode, kalau tadi Ibu mengatakan ini apa yang harus dilakukan dengan pola asuh 1000 hari kehidupan pertama ini sendiri. Nah, ini berarti ada dampak yang harus diketahui seperti Bu Lode sampaikan tadi ya, yang begitu pentingnya sehingga stunting ini menjadi sangat penting. Lalu bagaimana caranya mengatasi stunting ini sendiri, Bu? Iya. Jadi kita harus untuk mencegah stunting kita harus bersama-sama. Karena kalau kita lihat penyebabnya itu adalah banyak faktor. Karena penyebabnya banyak faktor, banyak pihak yang harus mengintervensi. Gitu. Jadi kita lihat dulu penyebabnya,
Pertama namanya penyebab daripada faktor sensitif. Salah satunya itu adalah pola asuh. Kenapa pola asuh? Ya karena ada juga kasus stunting pada orang kaya gitu. Kan karena dia tidak punya makan, tapi salah asuh. Ya, nanti dijelaskan oleh Ibu Ketua. Yang kedua karena faktor sosial ekonomi, mungkin karena kemiskinan ya. Sanitasi yang buruk juga akan pengaruhi kualitas hidupnya ya. Kemudian air bersih, nah, itu pendidikan yang kurang, itulah nanti semua terlibat. Faktor air bersih mungkin Dinas PUPR yang akan menggarap gitu, bagaimana membantu. Bagaimana tentunya dari faktor sensitif ini kita berkonvergensi. Baik. Ya, berkonvergensi bersama-sama berkolaborasi untuk mencegah. Ya, kemudian faktor spesifik itu karena masalah penyakit, ya, karena penyakit ya jadinya susah makan, ya nutrisinya jadi jelek gitu ya, sehingga ini dinas kesehatan yang mengintervensi. Nah, dari PKK juga pola asuhnya dan semua kita harus berkolaborasi. Jadi kita cegah mulai dari hulu. Baik, Ya. baik. Berarti ada sinergi di sini Ada untuk sinergi, mencegah ya. Terjadinya stunting Ya. ini sendiri. Salah satunya sinergi dengan ketua tim atau tim penggerak PKK. PKK kalau di Bali ini. Walaupun angka stunting cukup Masih rendah, rendah. paling rendah di Ya. seluruh Indonesia, bukan Ya. berarti kita abai terhadap betul. angka stunting ini Ya. sendiri. Ibu Putri kalau selaku ketua tim penggerak PKK tentunya ada keterkaitan tim penggerak PKK Provinsi Bali khususnya dengan pencegahan stunting ini sendiri. Tapi sebelumnya apa yang dimaksud dengan pola asuh sih, Bu? Pola asuh itu adalah satu tata atau cara dari keluarga untuk mengasah asuh anggota keluarganya. Jadi memperlakukannya gitu kan. Itu pola asuh kan ada di keluarga, seorang ibu bagaimana mengasuh anak-anaknya gitu kan. Jadi harus ada polanya. Kalau tidak ya kita tidak akan terarah nantinya. Pola apa yang diterapkan oleh seorang ibu. Nah, disitulah peranan dari tim penggerak PKK untuk menggerakkan semua keluarga di Bali khususnya, di Indonesia umumnya, itu untuk mengingatkan kembali. Jadi hal yang paling mendasar dari tumbuh kembangnya, sehatnya, harmonisnya keluarga itu salah satunya adalah pola asuh. Jadi PKK pun menganggap itu penting, hingga hasil Rakernas yang ke-9 itu salah satu program unggulannya justru menerapkan Paredi, pola asuh anak dan remaja di era digital. Nah, walaupun era digital, tetapi hal-hal yang konvensional itu tidak bisa ditinggalkan. Misalnya, bagaimana seorang ibu mengintervensi keluarganya pada hal-hal yang sensitif di keluarganya. Masalah pendidikan, masalah kesehatan. Tetapi yang paling mendasar adalah bagaimana seorang ibu menyalurkan hal yang terdalam anugerah Tuhan yang berupa kasih sayang kepada anak-anaknya. Bentuknya apa? Perhatian. Nah, itu. Kalau dikaitkan dengan stunting, Nika, jadi mulai dari seorang ibu memperhatikan putri-putri remajanya, gitu kan? Remaja putri itu tetap menjadi perhatian seorang ibu, nggak boleh cuek bebek kita gitu kan, nggak boleh dikacangin itu anak-anak kita ya, walaupun aduh nih anak susah banget dikasih tahu gitu, jangan pernah bosan mengingatkan. Jadi pola-pola yang harus diingatkan adalah perhatian, gitu, sentuhan, komunikasi kan begitu. Jadi seorang ibu itu mengingatkan di zaman digital ini anak-anak remaja khususnya itu akan asik dengan dirinya sendiri. Teman yang paling setianya adalah gadget. Jadi seorang ibu itu mengingatkan, nah sudah makan belum? Ini jamnya makan. Nah istirahat, ini udah pagi. Biasanya kan anak-anak itu bermain gadget sampai pagi. Sehingga seorang ibu menyiapkan putri-putri remajanya yang suatu saat akan memasuki dunia grahasta asrama, itu kondisi fisik, sikap mentalnya itu sehat. Nah ini kan itu asuhan. Kalau seorang ibu melalaikan itu, sudah anak pasti dia jalan dengan kemauannya sendiri. Nah, ketika seorang remaja putri memasuki masa pernikahan, siap untuk menjadi calon ibu, dia juga harus menumbuhkan apa yang sudah diberikan, kasih sayang yang diberikan oleh ibundanya, ayahandanya, itu kepada janin yang ada di dalam rahimnya.
dia jaga dirinya untuk menjaga janinnya. Ketika kemudian jadi seorang ibu, dia jaga kesehatan dirinya, dia jaga bayinya. Dengan tata-tata yang harus dilakukan. Misalnya seorang bayi mesti diberikan ASI eksklusif selama 6 bulan, ya berikan. Jangan dengan alasan menjaga kondisi tubuh lalu anak diberikan susu kaleng misalnya pada usia itu. Padahal ASI itu kan mengandung itu yang daya tahan tubuh bayi itu diperlukan lewat ASI itu, ASI eksklusif itu. Ya, jadi pola asuh yang utama adalah rangkulan dan sentuhan dari seorang ibu, kemudian memperhatikan gizi anaknya, memperhatikan pola istirahatnya, makan dan istirahatnya anak itu. Yang penting itu kasih sayang, karena kasih sayang itu mengalirkan kekuatan, membangkitkan hormon-hormon kebahagiaan dalam diri seorang anak. Baik itu masih remaja putri, kemudian dia menjadi ibu, dia harus salurkan itu. Jadi hal seperti itu yang selalu harus diingatkan oleh tim penggerak PKK. Yeah. Kita bergerak menyampaikan itu untuk menggerakkan masyarakat, menyadari bahwa itu harus dilakukan. Kalau tidak, itu kelalaian namanya. Makanya kan Ibu Kepala BKKBN tadi Bu Dr. Lohde menyampaikan bahwa itu stunting itu bisa muncul tidak hanya dari keluarga yang berkekurangan, tetapi dari yang berkecukupan juga. Itu duit punya tetapi lalai gitu kan. Jadi anak remaja putrinya udah mau pesan makanan apa saja, mau mengkonsumsi obatan apa saja, misalnya obat-obat pelangsing supaya kulitnya putih dan lain sebagainya, yang tanpa kita sadari barangkali itu akan bisa merusak organ-organ tubuh kita di dalam. Kemudian nggak tidur-tidur main gadget, akhirnya apa? Kekurangan energi kronis. Kemudian asik bermain gadget, lupa makan. Akhirnya dia istirahatnya nggak cukup, dia jadi anemia akut. Kekurangan makan, jadi udah remaja, udah mah akut misalnya kan begitu. Jadi yang serba akut. Nah bagaimana kalau seorang calon ibu di dalam rahimnya sedang ada kehidupan, tetapi dia kekurangan energi kronis, anemia akut. Lah bayi kan akan tertular dia juga seperti itu. Artinya apa? Ikutan. Jadi di dalam tubuh yang sakit ya, jadi susah kita akan mendapatkan janin yang sehat kan begitu. Jadi harus sehat dua-duanya, anak calon ibunya dan anaknya kan begitu. Setelah lahir juga harus diperhatikan. Nah nikilah yang harus diingatkan oleh PKK. Jadi nggak bosan-bosan menyampaikan lewat sosial media, lewat televisi, lewat radio begitu. Maupun bertatap muka langsung dengan masyarakat. Jadi inilah tugas PKK, menggerakkan supaya masyarakat mau berpartisipasi aktif. Bukan untuk siapa-siapa, untuk dirinya. Untuk dirinya, ketika keluarga itu sehat, masyarakat itu sehat, bangsa dan negara kita juga sehat, kan begitu. Baik. Dampaknya seperti ini kan. Berarti ada hal yang perlu diketahui oleh orang tua dengan tips 3A itu sendiri, Bu, asah, asih, asuh ini sendiri, iya, untuk mencegah stunting ini sendiri. Betul. Jadi asah kemampuan mereka, pemahaman mereka, kemudian salurkan rasa kasih kita. Jadi memberitahu sesuatu kepada keluarga itu pasti karena rasa kasih. Kadang dengan cara yang sedikit marah, dengan menyanjung atau dengan apa ya, itu semua karena kasih. Karena kasih kita. Jadi diasuh dia gitu, diemong dia gitu. Jadi dengan diemong dan diasuh, orang itu merasa dipedulikan, akan tumbuh rasa nyaman dan aman dari anggota keluarga tersebut. Jadi selalu begitu. Jangan sampai kita udah bapak kemana, ibu kemana, anak-anak kemana, komunikasi tidak ada begitu. Jadi tidak ada pola. Pola itu sesederhana apapun, misalnya ketika bekerja ya harus bekerja, ketika berkumpul di dalam keluarga gitu, ibu yang banyak pengetahuannya, yang mendapat pengalaman, yang juga berbekal ilmu, akan memberikan lewat pola asah asih asuh itu kepada anggota keluarganya. Pemahaman itulah yang penting, komunikasi yang bagus. Nah,
itu yang selalu diingatkan oleh PKK kepada keluarga-keluarga di seluruh Bali. Baik, dengan tips 3A itu asah, asih, asuh ini sendiri, ditambah plus lagi satu Bu, astungkara, stunting ini sendiri. Stunting ini. Iya, 3A plus A ya. Astungkara, stunting bisa kita cegah tentunya Ibu. Astungkara kan walaupun sekarang angkanya menggembirakan kecil, 10,9% ya Bu, itu jauh di bawah persentase nasional ya. Tetapi kan semasa masih ada angka itu, artinya kan masih ada anak-anak Bali yang stunting. Nah, jadi ke depannya yang angka ini persentasenya bisa berkurang, kemudian tidak menambah atau timbul yang baru lagi. Itu memang Ibu kalau turun ke ini ke masyarakat, bukan turun ya, masuk ke tengah masyarakat, berjumpa dengan masyarakat itu. Ibu kan memberi bantuan sosial, itu aksi sosial berupa makanan sehat. Itu ada susu, ada telur, ada beras itu. Jadi Ibu sengaja menyampaikan itu bantuan itu kepada anak-anak yang gizinya mungkin buruk, kemudian ibu hamil, lansia, difabel, kemudian ada juga kader PKK. Jadi Ibu minta kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten untuk menghadirkan anak-anak kita, terutama kalau ada yang stunting. Tapi jarang ditemui begitu. Pernah sekali saja dulu di kabupaten mana begitu Ibu turun ada. Jadi kelihatan anak yang stunting nikah. Kalau orang Bali bilang cetu gitu ya. Iya, cetu, cenik tua karena ketika dia umur 5 tahun misalnya dia tampak seperti anak umur 1 sampai 2 tahun. Gitu. Kemudian lembek, tubuhnya lembek, kemudian respon dari kemampuan otaknya juga itu. Akhirnya apa? Lambat, akhirnya apa kan menjadi beban. Bukan kita hidup ini memang beban gitu, tetapi karena kelalaian kita anak itu menjadi begitu kan kita yang bersalah. Beda lagi kalau anak misalnya lahir difabel ya, disabilitas, dia memang lahirnya cacat, genetiknya begitu. Tapi kalau ini kan karena kelalaian. Makanya Ibu bilang di keluarga yang kaya pun bisa anaknya stunting. Karena apa? Pola istirahat dan pola makannya. Karena itulah perlu intervensi sensitif. Intervensi sensitif itu datangnya dari mana? Dari kelompok masyarakat, termasuk juga PKK. Kalau intervensi yang spesifik itu yang dari nakes, terkait kesehatan langsung dari fisiknya. Baik, Ibu Putri, Bu Lode, kita rehat dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana mencegah stunting melalui pola asuh. Pemirsa jangan kemana-mana, Perempuan Bali Bicara melalui cegah stunting melalui pola asuh akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Hidup gotong royong, makmur pangan dan senang, rumah sehat sentosa. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Masih dalam dialog Perempuan Bali Bicara, bagaimana mencegah stunting melalui pola asuh menjadi topik kita pada hari ini tentunya. Ibu Putri, kalau tadi Ibu mengatakan ada tips 3A, asah, asih, asuh, kemudian plus A1, astungkara, stunting bisa kita cegah lagi ini. Berarti ada hal-hal yang penting harus kita lakukan dalam hal pencegahan stunting ini. Ada pada saat masa remaja, kemudian masa kehamilan dan juga masa kelahiran. Dan itu pun sudah dilakukan atau usaha-usaha yang dilakukan oleh tim penggerak PKK selama ini untuk mencegah stunting. Ibu sering masuk ke dalam masyarakat, langsung melihat. Tetapi apa yang sebenarnya Bu, yang Ibu lihat di lapangan Nika sendiri? Apakah masyarakat malu memiliki anak stunting seperti itu Bu? Atau menyembunyikan seperti itu Bu? Sepertinya enggak ya. Mereka masih. Atau kok memang kurangnya edukasi seperti itu Bu? Iya. Jadi harus disampaikan bahwa ini anak menderita seperti ini. Ya sudah intervensinya kan itu intervensi gizi, intervensi sensitif, intervensi spesifik ya itu kan. Jadi pemahaman terhadap situasi yang dialami oleh anak itu kepada orang tuanya. Kadang kan bisa saja dia tidak tahu nih anak saya lu kok kayak gini ya gitu. Jadi akhirnya apa? Tidak membawanya ke tenaga medis, tenaga kesehatan, ke fasilitas kesehatan, tetapi malah
bertanyanya ke dukun. Ya, anak saya kena kutukan apa anak saya dimakan Lea. Iya, akhirnya apa terlambat mengatasinya gitu. Jadi hal-hal yang harus dilakukan itu adalah memberikan pemahaman seperti sekarang. Itu sebabnya PKK bergeraknya dengan dua cara. Jadi ibu bersosialisasi, kemudian beraksi sosial. Terkait stunting Niki, ibu bersosialisasi. Seperti sekarang ibu hadir di Bali TV, karena menyadari keterbatasan bahwa kita tidak profesional, jadi ibu akan mendampingi para pakar, para profesional di bidangnya. Dulu ibu hadir di Bali TV dengan Bapak Kadis Kesehatan. Sekarang ibu mendampingi ibu kepala BKKBN seperti itu. Jadi untuk apa? Untuk mengedukasi masyarakat. Ini ada loh yang namanya stunting di masyarakat. Walaupun di Bali kecil tapi tetap loh harus dihilangkan. Jadi supaya anak-anak Bali itu benar-benar sehat menyongsong 2045 berkualitas. Bonus demografi itu ke depannya itu anak-anak yang produktif yang kita miliki, anak-anak yang berdaya guna ke depannya. Ya karenanya mari kita mulai mengingatkan anggota keluarga supaya pola asah asuh kita kepada anggota keluarga kita, memperhatikan pola istirahatnya, pola makannya. Jadi gizinya itu yang kita gizi itu tidak harus makanan-makanan yang enak. Kadang-kadang kan Made itu dia bertentangan antara kebutuhan lidah sama kebutuhan perut. Ya, perut itu nanti mengolah yang dibutuhkan adalah makanan yang bergizi. Tapi kadang-kadang lidah kita membutuhkan yang enak-enak, belum tentu bergizi, barangkali bisa juga berbahaya. Karena ada penyedap, ada pengawet dan lain sebagainya. Makanya kesadaran masyarakat itu pola asuhnya itu adalah seorang ibu rumah tangga itu mengingatkan dan juga menyiapkan diri kita untuk menyiapkan makanan-makanan bergizi. Biasakan juga anak-anak menikmati masakan rumahan yang dibuat oleh ibu yang segar, yang tidak mengandung pengawet gitu kan. Kita punya juga yang namanya program Hatinya PKK gitu kan. Jadi kalau ibu-ibu sudah menata halaman rumahnya, mendapatkan produk-produk untuk makanannya itu dari halaman sendiri yang tidak ditabur-tabur dengan pupuk-pupuk kimia begitu, ya kan, sehat jadinya. Jadi manfaatkan halaman rumah itu untuk kesehatan dan gizi makanan utama untuk anggota keluarga. Jadi pemahaman itu dulu gitu. Jangan anak-anak dari remaja udah dibiarkan saja pesan ini pesan itu, kemudian setelah itu kita nggak pernah masak untuk keluarga, ikut juga pesan-pesan makanannya yang bagaimana. Memang mudah, memang bagi kita instan seperti itu, tapi instan semuanya gitu kan. Mulai aja ibu masak sederhana saja. Kalau coba pagi-pagi anak-anak kalau sarapan itu ya bisa dengan selo matambus, selo kukus gitu, ubi yang kayak gitu kan. Itu kan telur rebus, kandungan kalsium, protein yang ada di dalamnya itu alami dia. Udah pagi-pagi sudah makanan yang instan, siang lagi itu lagi gitu kan. Jadi nikah mulai. Karena apa? Semakin berjalannya masa ini gitu, kemajuan ini semakin banyak akan disiapkan sajian-sajian yang instan yang sudah berpengawet. Kita mulai meninggalkan hal-hal yang segar, misalnya masak sekarang, nikmati sekarang seperti nikah. Nah nikah pola asuhnya mulai dari ibu menular ke remaja putri akan menjadi calon ibu, itu diingat apa yang sudah dilakukan oleh ibundanya, itu dia lakukan terhadap calon putrinya gitu kan. Jadi nikah, jadi berantai seperti itu, generasi ke generasi diteruskan. Jadi pola-pola yang sangat konvensional gitu, pola-pola yang alami yang diterapkan, tetapi juga itu mengikuti perkembangan zaman. Kalau sekarang, kalau dulu kita bisa masih intervensi ke anak-anak kita terkait dengan pola istirahatnya. Tetapi kalau sekarang anak-anak dia sudah punya teman sendiri yang namanya gadget gitu. Kita bisa lebih gedor lagi, jangan malah dibiarkan. Oh anak-anak kita udah anteng gitu, padahal dia sedang menikmati radiasi yang merusak tubuhnya nantinya. Main gadget seharian gitu kan. Itu jadi itu paparan radiasi, dan apalagi ibu-ibu hamil. Ketika hamil main gadget lalu taruh di kantong. Nah, ini kan sudah radiasi ini kan menyusup ke perut kita kan tanpa kita sadari seperti ini kan. Makanya justru di era milenial ini tugas ibu-ibu semakin berat. Semakin berat apa?
menyadari apa sesungguhnya yang terjadi di situasi sekarang ini, lalu mengantisipasi apa yang harus dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Baik. Seperti itu, Pak De. Oke, baik. Bu Lohde, kalau tadi Ibu tim penggerak PKK Bu Putri sudah mengatakan dan ada yang hal-hal yang sudah dilakukan oleh tim penggerak PKK melalui sosialisasi dan aksi sosial khususnya dalam pencegahan stunting ini sendiri. Lalu bagaimana apa saja yang dilakukan BKKBN ini untuk mengatasi stunting ini sendiri selama ini, Bu? Jadi BKKBN kami memfasilitasi yang pertama membentuk tim percepatan penurunan stunting. Jadi memfasilitasi itu sudah dari pusat sampai ke tingkat desa, di mana di desa itu ketuanya adalah ketua tim penggerak PKK desa. Kemudian yang paling bawah sudah kami fasilitasi membentuk tim pendamping keluarga. Oke, ada target untuk tim percepatan penurunan stunting ini sendiri, khususnya di Bali, walaupun angka stunting cukup paling rendah di seluruh kita Indonesia. Di Bali kalau bisa Tetapi kan kita zero. tidak menutup sebelah mata ini sendiri, ada beberapa daerah juga yang ada cukup disparitas, ada perbedaan. mendapat perhatian. Ya, jadi kita punya tetap setiap bekerja punya target kan gitu. Kalau di Bali untuk tahun 2024 ya 6%, kalau bisa kan turun ke 3,5% gitu kalau bisa ya. Kalau Bapak Gubernur bilang harus zero. Harus Ini zero. dia. Ini tugas berat dari BKKBN juga ini dengan bersinergi bersama. Bersinergi dengan adanya tim itu, kemudian kita mempunyai program-program. Jadi screening calon pengantin kita mulai pencegahan dari hulu, mulai dari remaja. Nah, tentunya remaja siapa yang menggarap? Semua, mulai dari keluarga, dari lingkungan sekolahnya, dari lingkungan pergaulannya, dari komunitasnya ya. Kita mempunyai namanya duta genre, forum genre, generasi berencana. Ya, kita juga menyasar Yowana yang ada. Jadi kelompok-kelompok remaja itu kita perhatikan, kita berikan sosialisasi tentang kehidupan berkeluarga, perencanaan kehidupan berkeluarga. Ya, kemudian karena remaja ini akan menjadi pasangan usia subur, kita bekali juga di sana tentang kesehatan reproduksi ya. Kemudian dia akan jadi calon pengantin. Nah, ini calon pengantin ini kita udah fasilitasi. Jadi screening 3 bulan sebelum menikah untuk kesehatannya. Cuman kita melihat status gizi dan HB-nya. Status gizi itu kita lihat dari tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas, dan pemeriksaan HB. Ini sangat penting karena ini menentukan sehat dan tidaknya dia pada saat hamil. Kalau contohnya seperti Made ini tinggi badan belum mencukupi, nggak boleh jadi pengantin? Boleh. Kalau yang laki kita lihat merokok. Kalau kita lihat screeningnya umur 21, 25 keren, 21 perempuan. Kan Made udah 25 lebihnya. 25 tidak merokok kan gitu ya. Kalau yang perempuan itu ya 21 ya Bu ya? 21 Itu kenapa Bu Dokter 21? Iya. Ya karena umur 21 dari penelitian itu kesehatan untuk alat organ-organ reproduksinya Sudah siap matang. ya, sudah matang ya. Sudah siap untuk dia hamil. Baik. Nah, jadi kita sudah siapkan juga aplikasi. Berarti di bawah 21 itu berpotensi, bermasalah. Melahirkan anak stunting, bisa misalnya nanti perdarahan sehingga anaknya yang lahir prematur. Betul. Jadi, kalau anak lahir itu standarnya harusnya 48 cm. Kalau di bawah itu ya beresiko stunting. Tetapi dia akan bisa intervensi sampai umur 1000 hari pertama kehidupan itu. Gitu loh. Nah, itu yang kita aplikasi LC-Mil ini nanti akan keluar juga sertifikatnya bahwa Anda siap untuk hamil gitu. Nah, tentunya ini kebijakan pemerintah setempat, apakah itu nanti dipakai sebagai salah satu tambahan untuk mencari akte misalnya. Kalau di Muslim kan di KUA cukup, dia tidak pakai akte nikah kan, dia di KUA aja. Itu kita sudah bisa intervensi karena untuk selain umat Hindu, kita yang menikah itu yang Muslim, Katolik itu memang sudah ada pembekalan. Tinggal kita intervensi untuk screening kesehatannya saja. Bu Dokter, yang dengar ada yang namanya Eling Stunting itu dari BKKBN. Jadi kami punya inovasi, namanya Eling Stunting. Itu bisa diakses lewat webnya BKKBN Bali. Nanti ada Eling Stunting, tinggal diklik. Jadi Bapak Ibu kalau mau konsultasi masalah kesehatan reproduksi, kami sudah siapkan dokter spesialis kandungan. Tinggal dipilih saja di sana. Kemudian kalau konsultasi mengenai tumbuh kembang anak, ada dokter spesialis anak. Tentang masalah gizi juga ada ahli gizinya. Psikologi misalnya anaknya depresi dan sebagainya, susah tidur, ada masalah remaja, itu psikolog juga ada. Kemudian kami punya konselor remaja.
Jadi itu bisa langsung dipilih. Kami punya 5 konselor, tinggal dipilih mau siapa. Ya konsultasinya itu bisa online Online atau langsung. Oh, online. Online Online. langsung, ya gratis. Jadi kalau Gratis. calon-calon pengantin bisa lewat itu. Bisa lewat itu konsultasi. Jadi di LC Mail itu pun nanti hasilnya misalnya belum siap untuk hamil, ada rekomendasinya. Kita berikan tablet FE, inilah tim pendamping keluarga yang akan mendampingi ini. Jadi dia dari yang faktor risiko ini karena apa? Ternyata dilihat di lapangan, oh karena akses air bersihnya, nanti dia akan berkoordinasi TPK ini. Kemudian ke kesehatan untuk tablet FE-nya. Ada lagi rekomendasi melakukan makan ini jenis makanan dan sebagainya. Bu Dokter, Ya. kan ini apa namanya ada nggak selama niki setelah linknya itu dibuka sebenarnya keengganan dari remaja-remaja kita yang akan menjadi calon pengantin untuk konsultasi. Mungkin mereka akan takut seperti ini misalnya, waduh nggak usah konsultasi nanti ketahuan ada sakit ini sakit itu saya nggak jadi nikah seperti ini. Iya, wenten saya 1-2, tapi kami dengan gencarnya sosialisasi juga dari Duta Genre yang masuk ke sekolah-sekolah kan remaja-remaja ini ke PIKM juga di mahasiswa di fakultas, di universitas ke kampus kita juga masuk. Dengan adanya sosialisasi dia sudah mulai merasa penting ya karena meyakinkan diri bahwa prekonsepsi itu sangat penting. Pre-wedding juga penting, tapi lebih penting prekonsepsi. Iya. Kalau prekonsepsi itu mempengaruhi 2 generasi, Bu. Betul. Ya, nanti sampai cucu. Iya. Hamil lagi yang kedua, yang ketiga cucu kita. Kalau pre-wedding hanya hari itu. hanya hari itu saja. Jadi tidak menyalahkan gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya pada saat kita cek ternyata belum siap tapi duasa pun wenten. Oh, Gitu, nah, nggih? nah, itu Apa saya gimana? tidak Nah, boleh itu nikah? dia. Boleh menikah tapi tunda hamilnya. Ah. Sampai kondisi oke. kesehatannya bagus. Bagus, Bagaimana cara menunda? Ya pakai alat kontrasepsi. Nggih, Dan ya minimal pakai kondom lah misalnya Nggih, gitu. Sampai kondisi ibunya ini calon pengantin yang perempuan sehat baru kita hamil. Itu namanya berencana. Jadi Iya. grup keluarga berencana. Kemudian pada Perencanaan saat dia sehat. hamil minimal dia 5 kali harus periksakan dirinya, kan itu ada rangkaiannya. Kemudian lahir misalnya KB pasca salin dia pakai KB apa. Itu kita sudah pada saat screening kita konseling sudah. Sampai dia sudah menyiapkan sehingga pada saat dia melahirkan sudah komitmen dengan pasangannya nih Ki. Iya, Oh kita iya. pakai ini ya Pak, ya langsung Iya. dipasang. Atau Ini lagi Bu Dokter sedang-sedang. satu Iya. lagi disiapkan itu yang namanya tablet Tablet penambah darah ya. disiapkan, Nggih. Ibu. Nah, itu Sudah bagaimana siap, kalau gratis. seorang calon pengantin kemana harus mencari? Ya dari Puskesmas sudah ada kan di TPK ini kan ada bidan. Nggih. TPK itu ada bidan, ada kadar PKK, ada PLKB. Jadi dia akan memfasilitasi nih, didampingi terus sampai ini melahirkan memang tidak anak stunting. Jadi pada saat hamil akan dilihat sudah enggak dia ANC memeriksakan kehamilannya minimal 5 kali, kalau belum akan diingatkan. Nggih, Karena- yang ini Bu Dokter, yang inilah yang kita inginkan nggih. Jadi anak-anak kita, remaja putri kita untuk mencegah stunting di hulunya supaya mereka aktif. Jadi proaktif mereka untuk memeriksakan dirinya. Jadi tentunya kita akan memberikan kemudahan-kemudahan pemerintah kemana saja bisa, dan itu apakah harus menjadi persyaratan misalnya sehingga mereka lebih tertantang untuk mengikuti. Kalau misalnya sekedar ini boleh enggak, boleh dijalankan kan begitu. dilakukan. Tetapi kalau harus mereka akan melakukan itu gitu. Nggih, sementara niki tiang kan koordinasi juga dengan adat, desa adat. Jadi karena di Bali kita lebih banyak terikat dengan Berarti adat. ada kerjasama lintas sektor Nanti ya. lintas sektor terkait, nanti kebijakannya kan masing-masing desa adatnya. Kita berharap juga kepada pemerintah setempat bagaimana membuat suatu kebijakan, aturan tertentu kebijakan untuk ya sedikit memaksa memang karena untuk kepentingannya. Baik, Pada baik. akhirnya nanti tidak dipaksa pun akan minta gitu karena sudah merasa perlu. Tumbuh kesadaran ya, itu tumbuh kebutuhan kesadaran. diri. Baik, Tapi kita baik. harus semangat memulai, jangan pesimis, Baik. harus optimis. Harus bergerak. Baik, Bu Putri, Bu Lode, kita rehat kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi. Makmur pangan dan senang, rumah sehat sentosa. Hidup gotong royong, makmur pangan dan senang, rumah sehat sentosa. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di dialog bersama
tim bergerak PKK Provinsi Bali dan juga ada BKKBN. Hari ini kita berbicara tentang cegah stunting melalui pola asuh. Kita mengetahui visi PKK yaitu terwujudnya keluarga sehat, cerdas, berdaya, beriman dan bertakwa menuju Indonesia Maju 2024. Ibu, berarti ini ada dampak keterlibatan keluarga dalam pola asuh terhadap anak ini sendiri, Ibu Putri. Ada dampaknya sangat gitu. Jadi kalau itu Salah bagus satunya. dan dijalankan, ya nanti akan stunting akan hilang. Itu kan dampak. Jadi sebenarnya lalai kita terhadap gizi diri sendiri, kesehatan calon anak kita di dalam rahim itu kan ada akibat katanya ya gitu. Pak Kadis Kesehatan pernah bilang itu ada akibat dan ada dampaknya kan begitu. Jadi ketika kita lalai, akibatnya anak yang lahir nanti secara fisiknya tidak sehat, gitu. Jadi tadi tumbuh kembangnya tidak bagus, kemudian perkembangan otaknya juga nggak baik gitu. Jadi kan tidak melahirkan anak yang sehat dan cerdas gitu. Jadi visi kita jauh dari angan-angan. Nah kemudian dampaknya sangat luar biasa, itu tidak hanya di keluarga itu sendiri yang akan menjadi beban seumur-umur, tetapi kemudian kepada masyarakat dan negara kita. Jadi ketahanan negara kita itu ditentukan oleh generasi sekarangnya untuk 45 tahun kemudian, untuk 30 tahun kemudian begitu. Anak-anak kita generasi yang sekarang akan menjadi pemimpin-pemimpin yang tangguh. Tapi ketika sekarang sudah anak itu sakit itu, tidak hanya kepada kejayaan bangsa, dari sektor ekonomi juga dia akan menjadi sumber daya manusia yang lemah gitu kan, jadi beban gitu. Bagaimana mengangkat perekonomian bangsa ini menjadi anak-anak bangsanya menjadi sejahtera kalau pelaku-pelakunya sendiri tidak mampu melakukan apa-apa. Itu dampak yang luar biasa, kan mengerikan gitu. Kan lebih baik kita mencegah daripada setelahnya menyesal kemudian mengobatinya pun susah. Untuk mengembalikan pada posisi semula itu bisa dihambat tetapi tidak bisa seperti yang orang-orang normal yang diharapkan begitu. Normal dalam artian kesehatan fisiknya, perkembangan otaknya. Nah ini ke dampaknya itu pada ketahanan bangsa nanti gitu. Jadi sosial ekonominya dan lain sebagainya, karena kita tidak memiliki sumber daya yang kuat saat itu. Nah, makanya itu menjadi tanggung jawab kita bersama generasi yang sekarang. Seperti halnya dulu para penggelingsir kita melahirkan kita sehingga kita sekarang menjadi generasi yang sehat, begitulah kita seharusnya melakukan untuk kemudian menyiapkan generasi-generasi yang sehat untuk tahun 2045, karena saat itu pasti sudah ada alih generasi. Kalau sekarang ini banyak anak-anak kita tidak hanya stunting sesungguhnya, tetapi penyakit-penyakit yang lain termasuk dihadang anak-anak muda kita dengan narkoba, HIV/AIDS gitu kan. Nah ini Ibu bilang nih penjajahan dalam bentuk lain. Entah siapa yang menjajahnya, entah apa yang menjajahnya, yang jelas kita dibuat kondisi supaya generasi-generasi muda kita yang kedepannya di tahun 45 akan jadi pemimpin dibuat lemah lembek. Karenanya Ibu selalu mengingatkan kepada seluruh kader PKK di seluruh Bali, mari kita bergerak, sosialisasikan dampaknya. Ketika kita bicara saja di Bali TV nih sekarang, itu berapa televisi di rumah masing-masing yang akan mendengarkan siaran ini. Dan kalau masyarakat senang mendengarkan hal-hal yang baik, tidak hanya melihat hoax di gadget begitu kan, itu jadi hal-hal yang baik yuk kita dengarkan bersama karena itu untuk kepentingan kita bersama. Kalau ini dilakukan bersama-sama, bersinergi, semua masyarakat, keluarga itu sendiri, komponen masyarakat, pemerintahnya bersatu padu, kita pahami, kita hayati, kita amalkan dalam kehidupan kita gitu. Jadi pola asuh nih terutama, pola asuh itu yang mengingatkan kepada kita akan tanggung jawab kita. Asuhlah, rangkulah anak-anak kita, rangkulah generasi kita, rangkulah kemudian anggota keluarga kita untuk bisa kita berikan apa yang diharapkan menjadi insan yang cerdas, berdaya guna, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur itu. Emang mudah ya kalimat diucapkan, tetapi untuk mewujudkannya sulit. Nah, kalau mengucapkannya kita bisa menggebu-gebu, kita harus melahirkan generasi ini. Terus tapi mulai kalau dari mana ya? pelaksanaannya, Tetapi mulainya sederhana sebenarnya Madi. Dari? Mulai perhatikan anak-anak kita. Jadi itu berarti peran orang tua terhadap pola asuh anak sangat penting sekali, Bu. Oh sangat itu. Tidak hanya penting tapi sangat penting. Nah, ini karenanya jangan lalai. Nah, gitu. orang tua terdiri dari ibu dan bapak
Bapak, ini kalau kita berbicara tentang peran orang tua, ini kan selalu kita ngomongin tentang peran seorang ibu, ibunda, ibu. Kalau di rumah saya manggilnya meme ya, meme seperti Meme, ini. jangan pakai K ya. Nah, Kalau meme biasanya beda. meme. Nah, Ibu Lode, ini berarti ini kan ada peran orang tua, ibu dan ayah ini sendiri. Selama ini kalau kita kan Ibu bilang ini hal-hal yang penting pencegahan stunting itu dari masa remaja. Para remaja ini biasanya lebih dekat kepada ibundanya mereka. Ini adakah program dari BKKBN yang melibatkan bapaknya terhadap stunting ini sendiri, Bu? Ya, kita dari BKKBN punya program sampai di tingkat masyarakat, namanya Bina Keluarga Remaja. Jadi kita berikan penyuluhan kepada kelompok keluarga-keluarga yang mempunyai remaja. Jadi kita punya kegiatan mulai dari siklus kehidupan, dari Bina Keluarga Bayi, Balita, BKB namanya. Bina Keluarga Remaja, kemudian Bina Keluarga Lansia, sampai lansia pun kita perhatikan. Karena lansia juga berperan, itu bagian dari keluarga. Jadi BKKBN memang fokusnya adalah di pendekatan keluarga, keluarga berkualitas. Nah, sekarang kalau kita lihat di musim sekarang, kalau ibu yang melahirkan mungkin 3 bulan sudah tidak menyusui lagi kan gitu, diasuh oleh neneknya. Nah, kalau neneknya tidak paham apa yang diberikan makan untuk bayinya, ya harusnya tidak boleh makan makanan yang mulai harusnya 6 bulan MPASI-nya, makanan pendamping ASI. Mungkin dia udah habis bulanin, umurnya 4 bulan kan kalau balinya kalendernya. Nangis ya karena ada upacara apa bangget naksi, gitu kan, bangget tipat atau bangget diu, ya dikunyah-kunyahin. Masih begitu ya? Iya, masih ada yang memberikan pisang kan Pisang gitu, dikerok-kerok pisang gitu dikerok atau papaya misalnya biar diem aja. Sebelum padahal 6 bulan nggak boleh ya, nggak Dok, boleh, ya? itu harus eksklusif, harus diikuti itu tahapan-tahapannya. Baik. 6 bulan lewat, setelah 6 bulan baru makanan pendamping ASI. Nah, tentunya juga harus rajin ditimbang ke posyandu untuk melihat tumbuh kembang anaknya. Kan gitu, makanan pendamping ASI-nya juga harus nutrisinya lengkap. Jangan hanya bubur aja gitu kan, harus ada ikannya juga kan, ada sayurnya, bagaimana cara membuat mungkin kemasannya di blender misalnya dan sebagainya. Itu harus kita ikuti, dan vaksinasi atau imunisasi bayi harus juga disiplin sesuai dengan umurnya. Jangan dilalaikan. Jangan itu ya. dilalaikan. Banyak yang menganggap, nggak penting Nah, vaksinasi, tadi pola asuh imunisasi. dibilang untuk orang tua, jadi kalau misalnya insidental nih, harusnya kita kan rutin setiap bulan ke posyandu membawa anak kita, bayi kita. Tapi kalau tidak sempat ya untuk memantau secara rutin setiap bulan, bisa kita punya aplikasi KKA, Kartu Kembang Anak Online. Jadi bisa dimasukkan di situ data-datanya, ditimbang anaknya sendiri di rumah kan demikian, dimasukkan anaknya umur berapa, misalnya umur 1 tahun, oh sudah bisa ngapain, dimasukkan slide gitu ya. Nanti di search keluar, oh ternyata anak Anda tumbuh kembangnya sudah sesuai dengan umurnya gitu seusianya. Nah, kalau belum ada rekomendasinya juga, Bu. Nah, ini dah maksudnya gadget ini bisa dipegang tapi cari yang positif. Cari Eling Stunting, cari KKA Online, LC Meal, kan Banyak gitu. ya dari BKKBN Banyak itu konsultasi aplikasinya. genre ya kan bisa itu dimanfaatkan untuk kita mencegah stunting. Jadi pengetahuan-pengetahuan itulah sudah ada di genggaman kita. Betul, gitu. makanya kan gadget itu kita pakai untuk kepentingan kehidupan kita. Jangan kita yang sampai diperbudak oleh gadget kan begitu. Jadi jangan gadget yang memanfaatkan kita, kita memanfaatkan teknologi canggih itu untuk kepentingan kita. Jadi di Mbah Google udah pinter ya, jadi segala sesuatu yang kita ingin klik aja di situ. Kemudian BKKBN juga punya webnya, punya aplikasi, banyak aplikasi yang bisa diklik di situ kan. Paling tidak kalau cari BKKBN gitu aja dulu, nanti akan banyak keluar di situ. BKKBN Bali Jadi itu kita manfaatkan itu, dan itu pentingnya kita bersosialisasi. Seperti saat ini Ibu hadir, barangkali ada yang belum pernah ketika ketika setel ini Bali TV itu, oh ada stunting, apa itu stunting? Paling tidak ketika siaran ini sekian ratus orang cukuplah bagi ibu untuk dari tidak tahu menjadi tahu tentang stunting, lalu memahami, lalu kemudian lebih lanjutnya akan mengklik lagi yang terkait dengan stunting di di gadget ya, gitu. Jadi ilmunya bisa, pengetahuannya bisa didapat sekarang dengan mudah dengan kemajuan teknologi yang ada, gitu. Baik, jadi tidak ada intinya dari tim penggerak PKK melalui sosialisasi dan aksi sosial ini sendiri
kalau kita berbicara tentang mencegah stunting melalui pola asuh ini sendiri, usaha-usaha yang sudah dilakukan dan Betul. sedang dan akan juga dilakukan oleh tim penggerak PKK ini sendiri, Ibu? Iya, harus terus-menerus Terus. dilakukan, jangan pernah bosan. Karena ini dia akan bergulir terus. Jadi banyak juga berkelanjutan, banyak juga yang dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang sudah tahu sekarang meresapi lalu melakukan. Kalau belum melakukan, kalau masih lalai terhadap anggota keluarga kita, yuk kembali kita rangkul mereka dengan pola asuh kita. Jadi seorang ibu rumah tangga, seorang kepala keluarga juga itu harus memiliki pola asuh yang paling konvensional, yang paling mendasar gitu. Perhatikan kesehatan keluarga, pendidikan keluarga gitu. Dengan apa? Memperhatikan kalau ibu rumah tangga ya lingkungan rumahnya menjadi bersih, menjadi tertata, rapi, seperti itu sehingga anggota keluarganya menjadi nyaman. Begitu seorang kepala keluarga, dia juga menjadi contoh, tidak hanya memberi contoh. Misalnya, nak gitu anak lakinya gitu, jangan merokok, tapi bapaknya sambil merokok gitu kan gitu. Nah itu. Jadi seorang kepala keluarga harus menjadi contoh. Misalnya dia bagaimana dia bertanggung jawab terhadap keluarganya, mencari nafkah untuk keluarganya yang kemudian bisa diolah oleh ibunya. Makanya kan filsafat orang kita, leluhur kita kan begitu, Bapak Akasa, Ibu Pertiwi kan gitu. Jadi antara langit dan bumi itu ada kehidupan. Nah, ketika seorang ayah melakukan tugas dan fungsinya, apapun pembagiannya di dalam keluarga, dan ibunya tidak pernah melepas status ibu rumah tangga. Jadi ibu bilang seorang ibu yang ibu rumah tangga itu akan membawa kebahagiaan kesejahteraan bagi anggota keluarganya. Tapi kalau ibu misalnya melepas status ibu rumah tangganya di ranah domestik, tidak melakukan apa-apa sama sekali, lebih pada ranah publik gitu, wanita karir yang tidak urus anak-anaknya, ya anak-anaknya juga akan melangkah sendiri-sendiri gitu, tidak terarah dia. Jadi makanya ketika langit dan bumi bertugas dengan baik gitu, langit menurunkan hujan, bumi menyuburkan, semua akan ada kehidupan kan begitu. Ketika bapak melakukan tugasnya, ibu melakukan tugasnya, anggota keluarga terawat dengan baik gitu. Jadi pola-pola yang paling sederhana sesungguhnya. Perhatikan anggota keluarga kita, arahkan mereka untuk melakukan tindakan-tindakan yang membawa kesehatan yang baik bagi mereka, pendidikan yang baik bagi mereka gitu. Dengan anggota keluarga yang nantinya sehat dia, cerdas dia, kemudian berdaya guna dia, landasannya adalah akhlak mulia, budi pekerti luhur. Di situ coba bayangkan bonus demografi, anak-anak kita akan menjadi keluarga-keluarga yang sehat, yang sanggup menopang, mendukung kejayaan bangsa kita. Wih, kok semangat 17 Agustus. Masih ada semangatnya 17 Agustus. Ibu Putri, dengan tips 3A ini sendiri, asih asuh itu yang terpenting sekali. Satu anak, satu harapan, cegah stunting menuju generasi emas. Betul. Dan pastinya karena itu cegah stunting itu penting, berencana itu keren. Iya. Nah, itu dia. Bu Putri, Bu Lode, terima kasih sudah sharing ya. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan tentunya. Sama di Sekarang Karang, terima kasih, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi 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 Om.